Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bu Endah di materi kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3 sampai 6. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 3 sampai 6 ada kompetensi dasar yang muncul yaitu bahasa Indonesia, IPA, PKN, dan IPS. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak sekali ya tumbuhan yang kita temui. Nah, tahukah kalian bahwa tumbuhan tersebut melakukan perkembangbiakan baik secara generatif atau vegetatif? Perkembangbiakan generatif sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, dan saat ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada yang secara alami maupun secara buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami itu terjadi pada tumbuhan jenis umbi-umbian, ada umbi akar, umbi lapis maupun umbi batang. Kemudian ada yang jenis tunas, yang ketiga tunas adventif, yang keempat spora, yang kelima rizoma, dan yang keenam yaitu jenis tumbuhan geragih ataupun stolon. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif buatan itu bisa dilakukan dengan cara mencangkok, itu biasanya digunakan untuk tanaman buah, kemudian dengan cara stek, biasanya dilakukan untuk tanaman bunga, caranya mudah sekali tinggal dipotong, kemudian ditancapkan, jadi dari batangnya nanti akan tumbuh akar, kemudian cara menyambung atau enten, dan yang terakhir adalah dengan cara merunduk, tentunya merunduk ini digunakan untuk tanaman-tanaman yang mudah dibengkokkan atau memiliki batang yang lentur ya. Nah, anak-anak, banyak sekali tumbuhan yang bisa kalian lihat dalam kehidupan kita atau di lingkungan sekitar kita. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian, kemudian kalian bisa tuliskan contoh tumbuhan yang ada di sekitar kalian, tentunya sesuai dengan cara perkembangbiakan vegetatifnya. Misalnya yang jenis umbi-umbian, itu tumbuhannya apa? Tunas, tunas adventif, spora, rizoma, gerage atau stolon. Kemudian untuk contoh tumbuhan yang bisa dicangkok, distek, disambung ataupun diperkembangbiakan buatan secara merunduk. Nah, mudah sekali kan? Nah, anak-anak, tumbuhan itu adalah sumber kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu, mari kita mengetahui lebih lanjut lagi. Ada di buku tematik halaman 36. Yuk kita baca. Ada bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Silahkan kalian baca. Nah, nanti jika kalian sudah membaca, kalian bisa mencari ide pokok dalam bacaan tersebut. Ada 5 paragraf di dalamnya dan kalian bisa menuliskan ide-ide pokok setiap paragraf dalam diagram tersebut. Mudah sekali ya. Nah, anak-anak, banyak sekali memang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya dalam hal berkomunikasi ya. Nah, dalam hal komunikasi ada baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, tentunya banyak sekali bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, untuk itu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita bisa menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal tersebut adalah termasuk nilai-nilai sila ketiga dari Pancasila. Selain menggunakan bahasa persatuan Indonesia, ada banyak lagi ya kandungan nilai-nilai dari sila ketiga, yaitu diantaranya cinta tanah air, kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan, dan berjiwa nasionalis dan
patriotisme. Nah, Ibu yakin banyak sekali kejadian yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kalian cermati. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan dalam kolom peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, contoh peristiwa yang sesuai tentunya dengan nilai sila-sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, banyak sekali hal beragam yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama sebagai warga Indonesia. Nah, ternyata tidak hanya sebagai warga Indonesia saja loh. Nah, banyak juga hal-hal beragam yang dimiliki oleh masyarakat dari negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial budayanya sangat beragam. Namun, di keberagaman tersebut ada juga loh persamaan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN tersebut. Nah, perbedaan maupun persamaan yang dimiliki dari kehidupan sosial budaya masyarakat negara-negara ASEAN itu dipengaruhi oleh yang pertama kondisi geografis Asia Tenggara, di mana berada di 3 perairan yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Selain itu juga wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Yang pertama daratan berbentuk semenanjung dan yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, hal ini yang menyebabkan kadang-kadang meskipun negara ASEAN itu memiliki kesamaan, tapi juga ada perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat di negara-negara ASEAN tersebut. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran satu sebelumnya, kalian bisa membaca buku tematik ya, dibaca kembali buku tematik halaman 9 sampai 13 atau kalian juga boleh mencari sumber-sumber informasi lain. Nah, kalian pilih 2 negara ASEAN yang kalian bandingkan. Nah, kemudian kalian tulis karakteristiknya pada lingkaran yang sesuai dengan negara tersebut. Nah, kemudian temukan perbedaannya di lingkaran tersebut dan tentunya ada persamaannya. Nah, untuk persamaan yang kalian temukan bisa kalian tulis pada lingkaran tengah yang menyatukan 2 lingkaran tersebut. Nah, banyak-banyak membaca ya. Selain di buku tematik, kalian juga bisa mencari sumber informasi pada informasi yang lainnya. Nah, anak-anak, Ibu harap materi yang Ibu sampaikan pada hari ini sudah cukup bisa dipahami ya. Yang pasti kalian jangan berhenti belajar dan berkarya. Tidak hanya melalui buku tematik ya, kalian juga bisa mencari informasi pada sumber-sumber informasi yang lain. Baiklah anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di perjumpaan selanjutnya. Ingat, jaga selalu kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.